Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atakum Ramadan syahrun mubarak faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu rawahu an-Nasa'i. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para jamaah Masjid Hamzan Wadi yang kami banggakan dan kami hormati, alhamdulillah dengan restu dan izin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan penuh berkah ini kita dapat sedikit meluangkan waktu untuk bersama-sama bersimpuh di hadapannya dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat mencapai ridhonya di akhirat nanti. Salat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada figur teladan seluruh umat manusia. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita teladani dalam semua segi kehidupan. Moga-moga kita yang hadir di tempat ini beserta keluarga dan anak keturunan kita nanti di akhirat berhak mendapatkan syafaat dari beliau, sehingga dengan syafaat tersebut ini menjadi jalan terbaik dan sukses bertemu dengan Allah di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah Masjid Hamzan Wadi Nahdlatul Ulama Jakarta yang kami banggakan, sebagaimana biasa menjadi satu rukun khutbah di antaranya yaitu mengajak dan menghimbau serta berwasiat kepada para jamaah untuk senantiasa istiqamah meningkatkan ketakwaan kita dengan cara melaksanakan semua perintah yang disyariatkan kepada kita, juga menjauhi larangannya. Dalam Islam semua ibadah baik wajib maupun sunnah pasti mengandung nilai berkah dari dunia hingga akhirah. Untuk mendapatkan nilai berkah yang diturunkan berlimpah ruah, niatnya ikhlas karena Allah, bukan ujub, riya dan sumu'ah. 12 bulan Hijriah, 1 bulan penuh berkah, bulan Ramadan, bulan yang indah. Al-Quran turun dari Baitul Izzah. Karena Ramadan penuh berkah, sibukkan diri dengan ibadah, puasa tarawih, banyak sedekah, tadarus Quran dan salat jamaah. Di antara bentuk berkah Allah, pintu surga dibuka Allah, pintu neraka ditutup Allah, setan dibelenggu oleh Allah. Berdasarkan untayan bait syair yang saya susun ini, kita mendapatkan informasi penting terkait dengan Ramadan yang kita laksanakan saat ini. Merupakan Ramadan yang penuh dengan nilai-nilai keberkahan. Sebagaimana yang khatib sampaikan di awal khutbah tadi, menyatakan bahwa Nabi kita bersabda, "Atakum Ramadan," telah datang kepada kalian semua bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa pada bulan tersebut. Ini penegasan yang akurat dari Nabi bahwa memang betul Ramadan ini adalah bulan penuh dengan berkah. Kalau di bulan-bulan yang lain memang ada berkahnya, tetapi tidak sebanyak, tidak seluas bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena intensitas ibadah pada bulan Ramadan tersebut sangat banyak jumlahnya dan sangat panjang waktunya. Bayangkan kita puasa di bulan suci Ramadan sehari penuh
kita menahan rasa haus dan lapar. Ditambah lagi malam hari, kita lanjutkan dengan salat tarawih. Kita lanjutkan juga dengan tadarus Al-Quran. Kita juga bersedekah dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Karena tingginya intensitas ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini, maka pantas dan wajar bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Ingatlah para jamaah, semua ibadah yang kita lakukan ini bernilai berkah. Ya, sampai mendapat pahala juga bernilai berkah. Terlebih di bulan suci Ramadan ini. Kalau seandainya pada hari ini kita sholat subuh, apalagi dilaksanakan dengan sholat berjamaah, maka pada waktu subuh tersebut, di mana dinyatakan pagi hari, berarti pagi hari kita mendapatkan berkah. Saat ini kita sholat Jumat berjamaah, maka siang hari ini full kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti sore hari kita mendapatkan berkah pula dengan kita melaksanakan ibadah salat asar. Demikian juga maghrib dan isya, kita akan mendapatkan berkah pada malam hari. Jadi dari setiap perputaran waktu, dari pagi, siang, sore, menjelang malam dan malam hari, semua diliputi dengan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada orang Islam tidak melaksanakan salat subuh, berarti pagi itu tidak mendapatkan berkah. Kalau seandainya ada umat Islam tidak salat zuhur, maka siang itu tidak mendapatkan berkah. Kalau seandainya ada umat Islam tidak salat asar, berarti sore itu tidak mendapatkan nilai berkah. Demikian seterusnya. Maka alangkah ruginya kita mengaku umat Rasulullah, tapi menyia-nyiakan berkah yang begitu banyak dicurahkan kepada kita. Berkah itu adalah suatu bonus yang Allah berikan kepada kita sebagai suatu nilai tambah dalam kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan. Kita bisa merasakan betapa berkahnya kita melaksanakan ibadah puasa. Dengan kita berniat malam hari untuk berpuasa, kemudian siang hari kita menahan lapar, maka lapar itu bukan menyiksa kita, malah lapar itu membawa nikmat, dan kita kuat sampai dengan maghribnya. Dan puncak berkah ketika kita berbuka puasa, di mana dengan berbuka sesuai dengan tuntunan Rasul, seperti mengkonsumsi beberapa biji kurma, air putih dan lain sebagainya, maka kita akan mendapatkan berkah demi berkah. Jadi keberkahan ini akan didapatkan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Tetapi sebaliknya bagi mereka yang tidak berpuasa, hanya menghabiskan usia, sia-sia umurnya, tidak mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Oleh karena bulan Ramadan ini bulan penuh berkah, di antaranya karena bulan Ramadan ini bulannya Al-Quran, maka mari kita fokus untuk mengkaji Al-Quran, membaca dan memahami Al-Quran secara bertahap. Rupa-rupanya Ramadan ini sempurna berkahnya karena Quran turun di bulan suci Ramadan yang dinamakan dengan malam nuzulul Quran 17 Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka pantaslah betapa kita merasakan adanya suatu perbedaan, baik dari sisi kenikmatan dalam beribadah, kenikmatan dalam berzikir, kenikmatan dalam kita bermunajat kepadanya. Beda rasanya dengan bulan-bulan yang lain. Di bulan Ramadan ini kita sanggup berlama-lama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sanggup mengkhatamkan Al-Quran sekian kali. Kita sanggup sholat tarawih secara berjamaah. Ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat ditambah witir. Semua itu kita laksanakan begitu nikmat, begitu indah rasanya. Karena memang bulan Ramadan
adalah bulan penuh dengan keberkahan. Siapapun yang mendapatkan bulan Ramadan ini kemudian menggunakan dengan maksimal, dengan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan ilmu-ilmunya, maka akan mendapatkan nilai-nilai keberkahan yang tak terkira. Lihatlah para pejuang kita zaman dahulu. Rasulullah SAW bersama para sahabat mampu mengalahkan orang-orang kafir Quraisy dalam perang Badar, perang yang begitu besar di alam semesta ini, karena beliau di saat itu sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Subhanallah. Dan juga para pejuang kita mampu untuk memerdekakan negara kita, itu juga terjadi pada bulan suci Ramadan, tepatnya hari Jumat. Inilah berkah demi berkah yang akan didapatkan bagi mereka yang benar-benar maksimal dalam melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Oleh karena itu para jamaah sekalian, mari kita masih punya waktu sekitar 13 hari lagi atau 12 hari lagi. Kita betul-betul lebih fokus lagi dalam beribadah selama bulan suci Ramadan ini. Kita jaga panca indera kita, kita jaga niat kita jaga pikiran kita. Jangan sampai terkontaminasi oleh pikiran-pikiran yang kotor, yang tidak ada gunanya. Jangan sampai terkontaminasi oleh ucapan-ucapan yang tidak perlu. Jangan sampai terkontaminasi oleh sikap-sikap yang tidak ada nilainya. Maka semua dikembalikan kepada kita. Kalau kita ingin puasa kita sempurna, mendapatkan nilai derajat taqwa di sisi Allah SWT, mari kita bisa mengerem hawa nafsu kita. Hawa nafsu ini diserahkan kepada kita. Kita bisa ajak ke jalan yang lurus, atau bisa kita ajak ke jalan yang bengkok. Manakala ada usaha dan upaya untuk berjuang melawan diri sendiri, ketika ada niat untuk melakukan hal-hal yang negatif yang akan merusak pahala puasa kita, maka kita lawan dengan kita mengatakan tidak, jangan sekali-kali mengikutinya. Maka insya Allah perjuang demi perjuang untuk melawan hawa nafsu akan berbuah manis pada akhirnya. Sehingga Nabi bersabda, orang yang benar-benar melaksanakan ibadah puasa semata-mata mengharapkan ridha Allah SWT, pada akhir Ramadan nanti seluruh dosanya dihapus bagaikan bayi yang baru lahir. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukruhu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala lisna Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radhiyallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin radha 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين ودمر اعداء الدين واعلي كلماتك الى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا اندونيسيا خاصه وسائر البلدان المسلمين عامه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.